semuanya, balik lagi di Peaches Channel. Balik lagi dengan aku, Naomi. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang topiknya fashion nih. Pasti teman-teman yang suka fashion harus banget nonton di channel ini karena banyak banget tips di channel ini. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang fashion do's and don'ts. Apa aja? Kita langsung bahas aja ya. Yang pertama, aku bakalan disclaimer dulu nih tentang fashionnya itu sendiri. Pertama, sebenarnya fashion itu sebenarnya has no rule ya. Fashion itu tidak ada aturan strict yang mengikat yang harus kayak gini, kalau baju kayak gini harus kayak gini, itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Karena menurut aku, everyone has their own taste gitu loh. Karena semua orang tuh punya taste-nya masing-masing di fashion, ya nggak sih? Nah, tapi di sini buat teman-teman yang mau minta saran atau misalnya dengan nonton YouTube channel ini mungkin kalian agak bingung harus kayak gimana, aku bakalan ngasih tips ke kalian untuk fashion do's and don'ts gitu. Nah, di sini aku bakal bahas secara general aja, secara yang pada umumnya kita temuin di sehari-hari, entah itu misalnya di kampus, di mall, atau misalnya di tempat umum pada lainnya gitu kan, tempat umumnya lainnya. Cuma di sini aku ada 3 poin sih yang bakal aku highlight. Yang pertama, yang paling penting itu adalah pemilihan warna, atau kita bisa pilih color palette di sini. Kita bahas color palette, kita bahas warna ya di sini. Nah, untuk teman-teman yang bingung, misalnya aku pengen banget deh kayak bikin sebuah OOTD yang keren, yang kece. Aku mau beli bajunya, tapi aku bingung harus pilih warnanya kayak gimana, kombinasi warnanya gimana. Tenang aja, internet punya semua solusinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat color wheel atau kayak roda warna gitu. Teman-teman bisa cari entah di Pinterest atau di Google, kita bisa lihat, aku suka warna ataukah aku pengen main warna blocking color gitu. Kalau di istilah styling sih ada blocking color, itu kayak perpaduan warna yang kontras gitu ya, atau yang sangat-sangat colorful. Misalnya dari warna kuning, ini kita nyebrangnya ke warna violet atau agak blue, jadi warna kuning kambuhnya tetap kontras kelihatan, tapi ungunya juga tetap menyempurnakan gitu, tapi bukan saingan. Jadi kan kalau merah sama orange kita terlalu saingan gitu ya, mata tuh nerimanya kayak sakit gitu ya. Entah misalnya kuning sama orange, atau misalnya merah sama orange gitu kan. Kalau misalnya baju kita udah amat sangat full color, misalnya kayak kuning, ungu, kita mau pasti pakai aksesoris lain kan, kayak sepatu, tas, atau misalnya headpiece. Nah, aku sih sangat menyarankan gunakan warna-warna yang sangat netral seperti hitam, putih, coklat, atau denim. Itu sih aman banget menurut aku. Jadi biarkan orang-orang sekitarmu yang melihat outfitnya itu udah fokus ke outfit aja, jadi nggak ke tas, nggak ke sepatu, dan nggak ke headpiece. Sama juga kasusnya misalnya aku pengen banget sih warna merah, aku suka banget warna merah. Kira-kira warna apa ya yang enak atau dilihat di mata orang tuh catching gitu loh warnanya. Nah, dari merah kita bisa lihat ya di sini. Kita dari merah bisa nyebrang ke warna hijau atau turunan hijau seperti hijau agak kuning atau hijau yang agak kebiru-biruan ya. Ambil saja, kita ambil keluarga hijau gitu kan. Kalau misalnya suka sama satu warna, udah cari aja turunan warnanya. Ini kira-kira warna yang di dekat warna hijau itu kan ada kuning, terus ada kayak toska gitu. Tapi paling aman udah paling pakai putih kan. Pakai putih, atau misalnya agak kecoklatan, itu kita bisa banget sih pakainya. Jadi kita nggak usah terlalu mikir. Kalau buat teman-teman yang pengen agak simpel nih, kalau aku nggak pengen sih yang kayak tabrak warna banget, itu bisa banget pakai warna-warna netral tadi, entah putih atau hitam atau coklat atau denim sekalipun, itu nggak ada masalah sih menurut aku. Yang kedua adalah pattern in pattern. Apa sih kayak pattern in pattern? Itu adalah buat kalian yang suka baju bermotif. Salah satunya kayak aku sebenarnya suka banget baju bermotif. Jadi aku ini sangat melihat sesuatu itu dari keestetikannya, itu dari motifnya. Kalau motifnya bagus, katanya di mana, aku beli. Kadang kayak gitu kan, kayak impulsifnya wanita tuh lihat patternnya dulu atau lihat motif dan perpaduan warna yang pasti dibeli gitu kan. Itu sebenarnya tidak ada yang salah antara kamu pakai pattern sama pattern, cuman diperhatiin lagi patternnya seperti apa. Di sini aku punya baju t-shirt stripe. Ini patternnya stripe ya, dan amat sangat full color. Kalau aku pengen baju ini, aku pairingannya gimana ya supaya aku enak gitu loh pairingannya.
aku punya selarnya yang kayak gini. Nah, menurut teman-teman pusing gak sih liatnya? Kalau misalnya patternnya dua-duanya dominan, itu pasti orang yang melihatnya atau even kayak kamu pun melihatnya, ini bajunya mau fokus kemana gitu kan. Jadi gini aja menurut aku, life hacknya kalau kamu misalnya mau pakai baju atau salah satu fashion item yang pattern, kalau bisa sih ya gunakan sisanya menggunakan warna basic supaya yang ke highlightnya udah baju kamu aja yang pattern ini. Itu sebenarnya paling aman. Cuman kalau teman-teman misalnya mau pakai pattern juga it's okay. Nah, bolehnya gimana Kak dasnya? Aku suka banget deh celana ini. Aku pengen banget pakai celana ini, tapi aku juga pengen atasannya nggak polosan doang Kak, karena kayak polosan tuh terlalu simpel nggak sih? It's okay, kalian bisa pakai pattern tapi yang satu warna aja. Kayak gini misalnya, ini anggap aja ini sebenarnya tekstur ya, tapi kalau dari jauh tuh kayak pattern sih sebenarnya, patternnya kecil-kecil. Jadi saran dari aku sih kalau mau nge-highlight si celananya yang ini dan atasannya mau pakai pattern yang satu warna aja, jadi nggak terlalu lari-lari gitu. Dan kalau bisa tetap turunan warnanya. Jadi dari coklat nih keluarganya apa aja, kita lihat lagi di color wheels. Ke pink kayaknya masih cocok ya, it's okay pink, tapi pink aja, jangan sampai kayak pink bunga-bunga atau pink polka dot atau pink misalnya strapnya gede-gede, itu menurut aku harus dihindari sih. Jadi mungkin kalau seperti ini orang juga masih enak ya, catching, dua-duanya padat gitu loh, maksudnya kayak atasnya pattern, bawahnya pattern tapi sama-sama serasi gitu. Mau ngasih tips juga untuk misalnya kita mau pakai pattern, si elemen lain entah misalnya sepatu atau satu headpiece-nya sih kalau bisa yang polos atau yang tidak berpattern juga gitu, karena pada dasarnya sih orang kalau misalnya lihat fashion orang, kalau aku sih melihat orang pakai baju pattern pasti kayak patternnya dulu, patternnya lucu ya, tapi kalau tasnya juga pattern, sepatunya juga pattern, orang juga pasti bakal pusing gitu loh, mau fokus kemana nih kira-kira. Untuk yang poin yang ketiga, ini poin terakhir sih ya dari aku buat teman-teman khususnya di Indonesia sih ya, dan aku salah satunya adalah suka banget menggunakan layering. Entah itu misalnya karena cuaca atau misalnya di luar hujan atau agak mendung atau cuacanya kan Bandung dingin banget gitu ya, pengen sih pakai layering gitu biar kayak di Eropa gitu, atau misalnya kita menyesuaikan lagi di Bandung. Pokoknya yang aku jumpai sih banyak ya orang-orang Indonesia itu pakai layering, entah kenapa. Nah, buat pakai layering aku juga sebenarnya suka, I'm a big fans of layering fashion gitu kan. Cuman ada beberapa tips atau ada beberapa poin yang harus kita perhatikan saat kita menggunakan baju layering gitu. Oke, yang pertama, misalnya kita mau pergi kerja atau pergi kantor, misalnya kita harus pakai baju kemeja. Nah, aku pengen layering deh Kak sama outer atau sama vest, pokoknya luaran yang kelihatan, yang apa ya, bikin statement baju kita itu lebih formal. Nah, tips dari aku, yang downs-nya menurut aku harus dihindari dari jenis bajunya. Kalau misalnya dalamnya statementnya udah dikerah, usahakan yang di luarnya juga jangan ada yang statement dikerah juga. Jadi biarkan luarannya basic atau dalamnya yang basic gitu. Jadi kita tidak bisa menabrakkan ini, karena menurut aku kalau misalnya kayak layering kayak gini numpuk, orang kayak fokus ke kerahnya ada dua gitu kan. Jadi agak bikin salfok aja sih. Jadi mungkin akan lebih enaknya kalau mungkin dalamnya lebih basic ya, atau misalnya dalamnya kemeja, luarannya vest yang tidak ada vest atau outer yang tidak ada kerahnya. Aku ambil contohnya misalnya kaos ini deh gitu, atau misalnya dalamnya blus yang tidak ada kerah atau ada statementnya. Ini kan basic banget nih. Menurut aku ini masih bisa dibilang formal. Pakai kaos tuh selalu tidak formal gitu kan ya teman-teman. Jadi bisa, ini basic. Statementnya kita formalnya bisa dari sini sama dari bawahan. Bawahannya kita bisa pakai celana bahan atau pakai celana kulot, dan tas dan sepatunya juga bisa jadi statement. Jadi biarkan dalamannya basic atau luarannya aja yang basic gitu. Kita ambil contoh lagi. Aku pengen layering nih biar kayak di Korea-Korea gitu misalnya kayak winter-winteran gitu atau musim dingin. Nah, menurut teman-teman ini kita lihatnya aja kayak panas nggak sih? Kalau menurut aku sih ya, ini kayak lihatnya aja udah panas gitu, karena dua-duanya bahan knit yang tebel sih menurut aku. Tapi secara cuttingan nih enak ya. Misalnya mau pakai kayak gini, pasti kalau ada teman aku yang ngejas, gitu lu nggak gerah atau lu nggak kepanasan, pasti kan ada kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal ketidaknyamanan itu, dan aku juga merasa tidak nyaman sih ya kalau misalnya terlalu panas.
Kalau misalnya seperti ini, kita bisa hindari untuk dalamannya yang terlalu tebal. Kita bisa gunakan bahan knit yang lebih simpel gitu dan lebih tipis. Jadi biarkan si statementnya ada di luar aja gitu. Biarkan yang tebalnya itu ada di luar. Tips dalam berfashion itu sebenarnya teman-teman yang penting nyaman. Itu aja sih. Cuman kalau misalnya ada poin yang, tapi aku juga pengen enak dilihat kak, ya ada beberapa poin yang harus diperhatikan juga, yaitu salah satunya pemilihan bahan dan tipe baju gitu, seperti ini. Jadi menurut aku kesimpulannya adalah fashion is for everyone. Semuanya bisa pakai fashion dan tidak ada aturan strict. Balik lagi ya, tidak ada aturan strict buat teman-teman yang mengharuskan fashion tuh harus seperti ini. Kalau kayak gini tuh bukan fashion, itu sebenarnya tidak ada. Tapi kita balik lagi, kalau kita misalnya meminta saran, kak kira-kira gimana ya bagusnya kayak gini? Ya kita bisa cari, kita bisa apa ya namanya, bisa research gitu loh, kayak bagusnya gimana, orang-orang menilai orang-orang yang sering pakai itu gimana. Oke, itu aja sih 3 tips terpenting dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video lainnya di channel kami. Dan jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe di channel ini. Terima kasih semuanya. Bye!